butuh proses dulu, ya cekcok dulu ya kan. Atau kita lagi bawa mobil ditabrak dari belakang, kita marah atau tidak? Marah dulu ya. Oh ya. Itu sini lu, ngapain lu nabrak gua gitu ya. Nah, kalau di Arab Bapak Ibu, andaikan kita bawa mobil ditabrak, asalkan yang menabrak minta maaf duluan, wes, kholas, ma'alish ya akhi. Nah, kata yang nabrak, padahal udah benyok tuh. Kalau kita perbaiki bisa sampai 1 juta tuh mobil. Tapi karena kata ma'alish, artinya maaf, itu sudah 1 juta, nggak akan diminta. Ikhlas karena Allah. Itulah satu sifat yang kita ambil sangat luar biasa. Ya. Andaikan ada saudara kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak kita bisa terima, lalu kemudian diminta maaf, maaf nggak? Maaf nggak? Eliezer minta maaf ke bapaknya si Joshua, maaf nggak? Kalau maaf cabut tuh, ya kan? Cabut tuh. Tapi sampai sekarang belum juga. Contoh, ya kan? Nah, kita suami, ya kan? Suami minta maaf, misalkan istri tersakiti hatinya, suami udah minta maaf 7 tahun yang lalu, sampai sekarang ibu masih ingat tiap hari. Itu salah bapak tuh kemarin gini-gini. Mak Ondar udah minta maaf 7 tahun yang lalu. Ya besok ada lagi kesalahan. Bapak tuh gini. Berarti nggak dimaafin. Itulah salah satu yang bisa kita contoh di kota Madinah, terutama di Arab Saudi ini dan seluruh Arab lainnya. Pemaaf itu Bapak Ibu luar biasa. Maka ini yang kita ambil ya. Bapak Ibu saudari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja. Yang pertama, proses kita menuju Mekah Al-Mukarramah insyaallah tidak lama lagi, pastinya besok ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama teknis, yang kedua mengetahui ilmu, rukun, syarat, wajib, sunnah, dan yang mengharamkan bagi orang yang berihram ataupun orang yang muhrim. Ya. Yang pertama kita masuk kepada teknis. Ya. Kapankah kita akan berangkat dari Madinah ke Mekah? Yang pertama insya Allah kita akan berangkat sekitar perkiraan jam 11 pagi. Ya. Jam 11 pagi. Biasanya Bapak Ibu, biasanya sebagian travel menggunakan jam 2. Saya melihat jamaah udah puyeng jam 2 dari sini sampai di Mekah jam 10 malam, paling cepat jam 9. Belum lagi ke hotel, belum makan, mulai tawaf jam 11, selesai jam 3 pagi. Ya, kalau kita berangkat lebih cepat insyaallah ya. Grup sebelumnya juga kita udah amalkan, alhamdulillah tenang dan nyaman ya. Nah, yang pertama ya. Lalu kapan kita makan siang? Makan siang insyaallah sudah bisa mulai jam 10-an ya, jangan 10.00. Ini kadang jam 10.00 udah start makannya belum ada. Nah, tunggu beberapa menit dulu atau sabar menunggu di situ. Sudah saya konfirmasi tadi bisa ya. Nah, kenapa kita penting makan siang? Kita ya harus menjaga stamina ya Bapak ya. Lalu paginya kita harus siapkan koper. Koper kita sudah standby di depan kamar masing-masing jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi sudah standby di depan kamar. Ya, koper besar doang, koper gede, koper tentengan biar bawa sendiri ya. Nah, siap. Nah, lalu kita itu teknis yang paling penting ya. Jam 11 insyaallah kurang kita jalan ya. Lalu apalagi yang kita perhatikan, baru kita masuk kepada ilmu pelaksanaan umrah ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah para tamu. Di dalam pelaksanaan umrah ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, ada yang namanya apa lagi? Sunnah. Sunnah, ada yang namanya Larangan. mengharamkan, apa lagi? Ada yang namanya apa? Rukun, wajib, sunnah, haram, syarat. Boleh. Kalau ditambahkan dengan yang makruh juga ada ya. Tapi kita masuk 3 saja. Yang pertama Bapak Ibu, rukun. Ya. Rukun umrah, ingat kembali. Ya, ini pun sudah ketahui, tapi di dalam isi rukun itu ada beberapa yang lupa atau yang salah. Yang pertama niat. Rukun umrah itu adalah niat ya. Di mana niat itu kita langsung masuk kepada wajibnya dan syaratnya. Syarat berniat itu, wajib berniat itu harus berada di tempat mikot.
manakah lokasi kita, kita lihat adakah disarankan dan disuruh Rasulullah kita bermikot ketika kita berada di lokasi itu. Kalau kita di Madinah ada, kalau nanti di Mekah ada lagi, kalau sudah dalam Mekah. Kalau kita datang dari Yaman namanya Yalamlam, kalau datang dari arah Madinah namanya Zulhulaifah Mir'ani, kalau datang dari Irak namanya Zulqur Zatu Irkin dan sebagainya. Jadi semuanya ada tempat mikotnya khusus ya. Jadi insyaallah kita bermikot di Mir'ani ya. Nama masjidnya, nama lokasinya adalah Zulhulaifah ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kita berniat di sana. Nah, sebelum sampai di Berali, kita bayangkan dulu apa yang harus kita lakukan dari hotel. Nah, ini ya. Lalu kita campur yang kedua namanya sunnah. Ini mencampur-campur, Pak, kayak pecel supaya berderet. Ya, kalau nanti satu-satu jadi bingung berderet ya. Berderet dari berangkat. Dari berangkat dari hotel, yang pertama perlu Bapak Ibu perhatikan mencukur bulu. Ya. Ya, mencukur bulu ya ini agak ini dikit ya. Yang pertama yang di sunnah, bagian sunnah ketiak ya, ini mohon maaf sedikit ya, ketiak dicukur Pak ya. Kalau bisa dicabut, biasa nggak boleh cabut Bu, sakit, lebih bagus dicabut sebenarnya bulu. Kalau kumis nggak boleh dicabut, itu merusak ke otak ya, harus dicukur ya kalau bisa. Kalau nggak bisa dicukur ya, ini sunnah ya. Nah, bulu mana lagi yang kedua yang di tengah ya. Kalau laki-laki disunnah cukur, kalau perempuan dipendekkan ya, digunting ya, itu sunnah ya. Kenapa? Menjaga supaya tidak rusak umroh dan tidak terkena dam. Mohon maaf, yang paling sering gatal yang mana Bu Pak? Antara ini atau yang tengah ya enggak? Nah, jadi ketika seseorang berihram, apalagi zaman dulu perjalanan dari Madinah ke Mekah 1 minggu, itu yang digaru itu yang lebih sering ini sama ini, gitu ya. Kemudian kalau nggak dicukur rontok karena kita garu dengan sengaja, maka jatuh bulunya, maka seorang tersebut membayar dam, maka disunahkan dicukur, ya. Udah bisa paham Ibu ya? Baik. Yang kedua, menggunting kuku, ya, yang agak panjang sunnah. Andaikan ada yang panjang tidak mau gunting tidak masalah, tapi untuk mencari keafdalian silahkan gunting kukunya ya. Kemudian berikutnya mandi sunat ihram ya, ini sunnah ketika kita berangkat dari sini. Sunat ihram bagaimana caranya? Sama dengan mandi wajib, tapi niatnya beda. Caranya sama, niatnya beda. Kalau mandi wajib ya mandi wajib niatnya menghilangkan hadas besar, tapi kalau mandi sunat ihram, mandi sunat ihram. Kalau bahasa Arabnya gini, nawaitul ghusla li sunnatil ihram lillahi ta'ala. Aku mandi ya Allah untuk sunat ihram karena Allah Ta'ala ya. Baik, kemudian setelah mandi Bapak Ibu ambil parfum yang harga 5 juta, semprotkan ke badan. Ini hukumnya sunnah. Enggak boleh pakai wangi-wangian sebelum berniat. Ketika kita masih berada di hotel dan setelah mandi, kita gunakan parfum ataupun deodoran. Ibu, deodoran harganya berapa ya gitu ya? Ya, silakan 5 juta juga, masya Allah ya. Silakan digunakan. Deodoran ini ada nggak? Ada nggak? Ada. Udah. Ya, silakan. Nanti nanya terus, Ustaznya nggak ada yang ngasih soalnya. Jadi minta dikasih nih. Boleh. Kopi. BC mana BC? Kopi. Ya, kita gunakan ya. Nawaitul ghusla li sunnatil ihram lillahi ta'ala ya. Dalam hati cukup. Yang mati. Sengaja aku Bahasa kita aja. ihram karena Allah Ta'ala. Kalau hafal bahasa Kapan kita. kita niatkan ketika Iya. menjatuhkan air ke Saya Sundanya. badan. Ya, dari kepala nih jatuh air masuk. Aduh, pakai apa kan? Shower tuh langsung ketika jatuh ya. Nah, itu niatnya. Baik, setelah itu kita berwangi-wangian, membersihkan seluruh badan pakai wangi sunyi. Dan setelah itu Bapak Ibu keluar dari kamar sekitar jam 10, ya makan. Koper tadi jam 8 tuh. Ibu pengennya mandinya jam berapa? Terserah. Mau mandi jam 7, mandi jam 8, mandi jam 9, pokoknya sebelum jam 10 ya. Tidak ada istilah kata terlambat untuk mandi. Pokoknya setelah sarapan pagi udah bisa ya. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita mandi, kita makan, kita siapkan koper semua naik bis.
Lalu di perjalanan menuju Bir Ali, maka ini rukun yang pertama tadi, niat ya. Lalu ada lagi sunnah berikutnya, apakah itu? Sholat sunat ihram. Di manakah kita sholat sunat ihram? Boleh di mana-mana. Andaikan di hotel, silahkan. Tapi yang paling afdalnya yang disunahkan di Masjid Bir Ali, ataupun di kawasan Bir Ali. Tak mesti dalam masjid, tapi ada masjid, kenapa tidak di masjid gitu ya. Jadi kita sholat sunat ihram di sana. Berapa rakaat Ibu? Dua. Niatnya apa? Sengaja aku Salat sunat ihram sholat sunat ihram 2 rakaat ke Karena Allah Ta'ala. Allah. Cukup ya. Lalu kemudian kita berangkat dari sini jam 11 Pak. Sampai di sana mungkin zuhur. Jadi kemungkinan besar kita akan menjamak sholat zuhur ke asar di Masjid Bir Ali. Ya. Bagaimana kalau dengan jamaah? Dengan jamaah nih, kita sampai sana belum azan, nunggu azan. Jamaah kan 4 rakaat di situ ya. Kita mau jamak, bolehkah kita 4 rakaat mengikuti imam, ataukah kita 2 rakaat saja? Pas rakaat kedua kita salam, nggak boleh. Ada 2 teknis. Yang pertama, kalau pengen jamak qasar, tunggu 2 rakaat terakhir. Atau dari awal ikut, tapi ketika rakaat ketiga imam, jangan berdiri lagi. Udah gini aja, tunggu sampai selesai 2 rakaat terakhir, baru ikut salam bareng-bareng. Nggak boleh kita salam. Ya haram hukumnya, berdosa. Ya kita tunggu, sama ada kita tunggu masuk sama-sama ikut takbiratul ihram dari awal dengan imam, tapi rakaat kedua kita udah selesai nih, kita tunggu aja dia sampai salam, akan salam baru setelah dia salam imam baru salam gitu ya. Atau Bapak mau jamak saja, jamak tuh 4-4, tidak qasar. Zuhur tetap 4 rakaat, asar nanti 4 rakaat juga, tidak masalah. Tapi lebih afdal jamak dan qasar ya, itu ya ilmunya ya dalam masalah sholat. Ketika kita selesai sholat, baru masuklah kita menuju perjalanan menuju Mekah. Nanti kita akan berniat insya Allah di dalam bis ya. Kenapa bolehkah dalam bis? Boleh, asal masih di kawasan Bir Ali ya. Kenapa mesti dalam bis? Untuk memaksimalkan supaya semua serentak berniat. So ada Pak cerita ya, sampai di Mekah pakai ihram bapaknya ya. Niatnya kata Ustaz tadi niat masing-masing, ternyata lupa si bapak. Sampai di Mekah, Ustaz niatnya di mana ya Pak? Pada nanya, niatnya di mana Ustaz? Kenapa Pak? Saya belum kan udah niat tadi di mana? Enggak ada Pak, saya niat katanya. Akhirnya si bapak bayar nampak, masuk ke kota Mekah, dan itu pertama kali, dan tidak ada niat umrah atau haji atau tawaf sunnah, tidak ada niat sama sekali. Luar biasa. Akhirnya masuk ke kota Mekah dalam keadaan kosong, tidak boleh. Harus niat haji kah, umrah kah, atau tawaf sunnah. Baik, itu hanya sebagai contoh. Jadi kita umrah niatnya di dalam bis ya. Baik Bapak Ibu, kita berjalan. Perjalanan kita dari Bir Ali insyaallah menuju Mekah lebih kurang 6 jam ya. Ya Pak. Ihramnya di hotel sini atau di Bir Ali? Oh iya, baik. Pakainya. Ihramnya memakai ihram dari hotel. Setelah mandi sunat ihram, langsung pakai ihram. Bapak-bapak semuanya lepas. Kalau orang Minang bilang lapeh gitu ya. Dilepas semuanya. Maaf, dalaman pun semuanya dilepas. Apalagi kaos, singlet dan sebagainya, peci, kepala kita nggak boleh lagi ya. Tapi kenapa kita katakan itu? Belum, andaikan Bapak mau dari sini pakai peci, tak ada masalah. Tapi khawatirnya lupa melepasnya, gitu ya. Jadi kita sarankan udah lepas semuanya biar aman. Ya seperti itu ya Pak ya. Botas masih boleh ya Pak ya? Apa? Tas. Tas. Oh, maaf, tas ini bukan pakaian. Ya, tas ini bukan pakaian. Kalau orang istilahkan aksesoris. Shal juga bukan pakaian. Pakaian itu yang menutup badan kita. Ini kan tas nggak menutup. Shal juga bukan menutup badan, cuman hanya sebagai tanda, dan ini diperbolehkan. Jam tangan juga boleh. Ya, bukan pakaian, ini pakai badan ya. Jadi boleh pakai shal, pakai jam tangan ya. Cincin boleh ya. Seperti itu ya. Cincin tunangan, cincin pernikahan boleh. Yang nggak boleh itu cincin dengan mantan dulu ya. Nggak boleh ya. Baik. Kaos kaki, kaos kaki untuk laki-laki tidak boleh. Ya, nanti akan kita masuk kepada yang mengharamkan merusak umrah kita ya. Nah, perempuan pakaiannya mana yang sudah kita sepakati? Warna
warna apa Bu? Putih kan? Putih, pakai kaos kaki, kemudian menutup aurat dengan baik, tertutup telapak seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan saja yang boleh. Ya. Telapak tangan itu di mana Bu? Ini. Berarti kalau ini telapak tangan enggak? Ikhtalafal ulama fiha. Berbeda pendapat. Rasulullah mengatakan seluruh badan kecuali telapak tangan. Rasulullah itu menganggap manusia itu udah pintar. Telapak tangan dengan tangan nggak bisa dipisah, Bu. Ya, Rasulullah bilang telapak tangan. Berarti gimana dong untuk tangannya? Berarti tafsiran sebagian ulama dan jumhur pendapat lebih banyak aurat perempuan itu sampai sini. Pergelangan tangan aja. Ya. Nah, tapi andai kan ada pendapat mengatakan ini aurat, silakan. Ada sarung tangan yang ini saja. Ya. Nah, ya seperti ini. Nah, atau pakai manset. Nah, tapi andai kan ibu bajunya begini nih, terbuka, kelihatan ya boleh. Harus benar-benar tertutup sampai sini. Manset. Apakah bayar dam? Tidak. Ini tidak bayar dam, hanya merusak pahala umrohnya. Andaikan pahalanya dapat 100%, mungkin 60 atau 70%. Ya. Baik, kita masuk. Ya, sudah Pak ya, kita lanjutkan. Perempuan boleh. Perempuan ada masalah. Hah? Pas toaf, ketika toaf nggak boleh. Ya pakai kaos kaki aja atau sepatu yang mirip kaos kaki boleh kan? Ya. Sandal boleh. Sendal sebenarnya boleh-boleh aja, cuman peraturan Kan masjid masjid membolehkan supaya sama kayak masjid. Ya. Andaikan kita pakai nggak masalah. Zaman dulu kan masjid belum ada lantainya, masih batu atau tanah dan sebagainya dulu ya. Nah, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, baru kita masuk rukun yang kedua. Ini kita barengi ya sunnahnya ya. Wajah terlihat. Kalau pakai masker, nah ini dia. Masalah masker telah menjadi sepakatan karena kondisi kesehatan, apalagi ketika haji, tidak merusak ibadah haji maupun umroh. Ya. Karena tujuannya untuk kesehatan. Nah, berbeda dengan niqab. Niqab itu kalau tujuannya menutup aurat karena wajah bagian daripada aurat, misalkan mengikuti pendapat itu, jadi dia tidak boleh memakai niqab. Ya. Tapi kalau dia pakai niqab, niat dia supaya tidak terkena debu, nggak masalah. Beda niat menutup supaya kesehatan dan niat menutup wajah, beda lagi Bu tafsirannya. Ya seperti itu ya. Jadi andaikan lebih bagus tidak usah pakai niqab, tidak usah pakai cadar. Ya, kalau ini pakai masker nggak ada masalah. Tapi kalau bisa pun untuk umroh tidak usah, ya. Kalau bisa tidak usah. Nah, setelah umroh ibu bebas lah, ya. Baik, masuk kita perjalanan dari Bin Ali menuju Makkah, ya. Nah, perjalanan 6 jam sampai di Makkah ibu, kita ke hotel dulu, makan dulu, bersih-bersih dulu, koper dan sebagainya. Baru kita menuju Ka'bah, Masjidil Haram. Baru kita masuk kepada rukun yang kedua. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat semuanya? Semangat. Ya. Rukun yang kedua adalah tawaf. Tawaf dari kalimat apa? Iya. Iya, di hotel. Oh iya, baik. Nanti kita masuk kepada yang merusak umrah ya, membatalkan ataupun yang merusak umrah kita. Kita masuk dulu. Tawaf dari kalimat tawafa, mengelilingi, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali, Ibu? 7. Biar ingat ya tuh. 7. Dimulai dari mana? Sudut mana? Hajar Aswad. Nah, dimulai dari hujung Hajar Aswad, kemudian sampai ke Hajar Aswad, itu dihitung berapa? 10. Nah, yang jadi perhatian di mana istilam ataupun ketika kita mencium Ka'bah, harusnya kan disunahkan mencium Ka'bah. Nah, karena kondisi yang sangat ramai tidak bisa. Jadi kita disunahkan saja cukup istilam sebagai isyarat ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah banyak jamaah umrah atau haji istilamnya 8 kali, Pak. Jadi bismillah Allahu akbar sekali. Keliling 10 kali. Nah, istilam yang terakhir tidak usah sebenarnya.
Kalau istilam lagi sampai putaran terakhir udah ketujuh nih, istilam lagi. Istilam berarti istilahnya 8, makruh. Ya makruh. Jadi istilahnya 7 doang, dari awal tuh kita istilam duluan. Jadi udah dihitung satu kali istilahnya. Nah, ada yang mengira sampai di putaran terakhir masuk di rukun Hajar Aswad istilam lagi dia 8. Ya. Mestinya putaran terakhir tak usah istilam langsung keluar ya. Ini perlu kita perhatikan ya. Rukun tawaf ada 2 Pak. Cuma 2, sisanya tidak ada rukunnya, tidak wajib, hanya sunnah ataupun dianjurkan. Apa rukun pertama? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tidak boleh kurang. Ya, bolehkah lebih? Makruh juga dengan sengaja. Kalau tak sengaja bagaimana? Kira-kira putaran ketiga ragu. Ini saya udah putaran berapa ya? Ya, 2 atau 3 ya. Ambil yang paling sedikit. Ya. Kita merasa putaran 2, ternyata putaran ketiga. Otomatis nanti kita tambah 1 jadi 8. Tapi kita nggak sengaja, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita sengaja, udah selesai putaran ke-7, tambah lagi 2 lagi. Makruh, Pak. Bu ya, makruh Bu, Bapak. Jadi pastikan pas 7. Ini rukun yang pertama. Rukun kedua harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, hadas besar, mohon maaf, tidak dalam keadaan telah berhubungan atau tidak dalam keadaan mimpi atau tidak dalam keadaan kedatangan bulan ya, kedatangan tamu ya, dan juga harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, berwudu. Apa Bu? Pak, berwudu. Gimana caranya? Kalau saya batal wudu ketika tawaf, gimana coba Bu? Keluar dulu, udah keluar kami tinggal ya. Iya, nggak ada nungguin di sini Pak Bu, ya, nggak ada nungguin, ya. Bawa air, udah bawa air. Berarti putarannya ntar ketinggalan. Ya, kami udah selesai, Ibu sendiri lagi lanjut sendiri. Nanti cari kami nyusul kalau ketemu. Kalau bisa sendiri, alhamdulillah. Yang masalahnya tak bisa terpisah dari rombongan, sok-sok cari tempat wudhu, kemudian nggak dikerjakan sa'inya, pulang ke hotel pakai baju biasa. Satu kambing ya. Jadi hati-hati, maka perlu kekompakan kerjasama kita bersama ya. Harus benar-benar kompak ya. Jadi bagaimana caranya? Ada teknisnya ya. Selalu saya ingatkan, sekitar 10 tahun ini saya ingatkan kepada jamaah, ketika setelah sampai di Mekah, sampai di hotel, mohon maaf, paksakan buang air walaupun tidak rasanya buang air. Ya, dikosongkan dulu Pak sebelum menuju Ka'bah. Kemudian sampai di Mekah dari Madinah, makan secukupnya, minum secukupnya. Setelah selesai tawaf, baru hantam tuh air zam-zam, mau 10 gelas gitu ya, nggak masalah. Atau setelah umrah, baru hantam minum banyak-banyak, makan banyak, nggak masalah. Untuk menjaga apa? Kalau perut kita terlalu kenyang, terlalu banyak isinya, mohon maaf, ada angin yang keluar, gampang keluar, nggak tertahan Pak, ditahan-tahan nggak bisa gitu ya. Untuk menjaganya inilah yang perlu usahanya saja. Andaikan ada penyakit, mohon maaf, setiap 1 menit buang angin, setiap 1 menit buang angin, itu tidak apa-apa. Ada nggak di sini? Nggak ada. Setengah menit. Setengah menit. Lebih parah. Oh, Ada klepnya itu. Atau tipisnya netes mulu ya, setiap 1 menit netes nggak ada ya, alhamdulillah. Namanya sulusul baul dalam ilmu fikih ya. Baik ya Bu, wudhunya digantikan yang tidak sah karena ada air di sana ya. Walaupun demi mencari apa tuh, atau supaya tidak terpisah dengan rombongan, saya bawa tanah dari Madinah gitu ya. Ya, kita Kalau ini Pak, tidak sah. Pak, kalau mandinya Nah, andaikan dibawa air darurat disemprotin gitu ya kan, silakan ya. Pasti ketika kita batal putaran itu, otomatis putarannya itu nggak dihitung Pak. Ya. Ulang berapa lagi putaran? Misalkan kita putaran kelima batal, dimulai dari putaran kelima lagi. Jangan dari putaran pertama ya. Putaran keempat batal, dari dimulai berarti 4, 5, 6, 3 lagi, 4 lagi ya. Seperti itu. Nah, Ini, Pak. berarti kembali ke Hajar Aswad lagi. Iya, dimulai dari Hajar Aswad lagi, putar dulu, ya, ke Hajar Aswad lagi, ya, seperti itu Pak ya. Tapi insya Allah
taala kalau yang tidak punya penyakit bisa mau mengikuti saran ini, insya Allah alhamdulillah tidak ada yang mohon maaf buang angin, tidak ada yang ke toilet. Sampai di Ka'bah di Masjidil Haram kita tidak bolehkan minum dulu Pak, hausnya nanti Pak. Nah, biar fokus ibadah, nanti minum satu si ini mau minum juga minum juga minum juga minum juga akhirnya pada minum semua. Nah, padahal kita mau menjaga gitu ya. Nah, setelah stop baru kita minum, silakan minum banyak-banyak. Kata apa? Karena nanti rukun ketiga sa'i itu tidak mesti berwudu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, para tamu-tamu mulia ya. Baru kita selesai melaksanakan tawaf 7 putaran, baru kita mengambil lokasi untuk sholat sunat ihram, sholat sunat tawaf ya, ataupun namanya sholat sunat mutlak sebanyak 2 rakaat, boleh qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad ayatnya. Lalu kemudian kita menuju sa'i, minum dulu apa? Enggak, dianjurkan itu di belakang Bapak Ibrahim atau di Ibrahim. belakang Multazam. Sendiri-sendiri, Cak. Ya, Sendiri. sendiri nanti sholatnya ya. Baik, baru masuk kita rukun yang ketiga. Ya selesai nih tawaf nih, aman ada nanti pertanyaannya kalau ada Pak ya? Atau mau diselesaikan pertanyaan? Tawaf dulu. Yang lari-lari itu lari-lari ketika itu ya, itu sunnah Pak. Kalau untuk momen ini kayaknya berat kita amalkan. Ya, agak berat ya. Kalau untuk, tapi nggak apa-apa, kesepakatan bersama saja. Kalau memang kami tidak terlalu amalkan karena kondisinya rapat banget, makin lari dan sebagainya, hanya sunnah saja memang. Jadi kesepakatan bersama, kalau pengen mengamalkan itu Bismillah ya kita lanjutkan selama putaran 3 kali kita lari kecil ya. Dan itu jarang diamalkan juga karena kondisional semuanya ya. Kalau kita mungkin sendiri, oke lah ini rame-rame Pak ya. Ya baik, Ya. apalagi ada yang sepuh-sepuh ya, gampang capek dan sebagainya ya. Baik, kita masuk ke rukun yang ketiga Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Semoga sehat selalu Bu ya, sehat Bu ya. Ya. Insyaallah. Baru rukun yang ketiga adalah sa'i. Sa'i rukunnya cuma satu. Apa rukunnya? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan dari Sofa ke Marwah. Marwah. Dan dia tidak masuk kepada tersuci dari hadas besar dan hadas kecil, tidak masuk. Kalau tawaf 2 muter 7 kali, suci dari hadas besar hadas kecil. Kalau sa'i tidak, andaikan mohon maaf ibu-ibu perempuan ketika tawaf alhamdulillah mohon maaf tamunya nggak datang, tapi ketika akan sa'i rasa-rasanya ada yang datang nih gitu kan, ada sembunyi dikit, dicek ternyata datang, lanjutkan sah umrohnya. Andaikan ketika tawaf datang tidak boleh sama sekali, tunggu sampai suci sampai bersih. Maka saya katakan perempuan ayo jaga stamina, jangan dipaksakan, jangan capek-capek, banyak istirahat ya. Si tamu itu kadang-kadang itu terlalu capek memaksakan badan kita, akhirnya dia datang tanpa dipegang dan tanpa disadari ya. Nah itu baru kita masuk perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung sekali, Marwah ke Sofa dihitung Sekali. 2 kali, Sofa ke Marwah sekali. Oh iya. Marwah ke Sofa balik lagi dari Marwah ke Sofa, jadi 2 kali Kumulatif Pak. yang 2. Ya. Nah, Sofa Marwah. Selesai setelah itu baru kita tahallul. Ya. Tahallul apa? Bergunting rambut ya. Kalau yang 1, kontak 2, bagaimana? 3, Boleh 4, pakai 5, pisau 6, ukur, 7. ya. Lalu kemudian berapa kali kah menggunting? Minimal dalam fikih Syafi'i 3 helai. 3 helai ya. Nah, sebagian ulama memberikan kitaban 3 tempat. Rasulullah menggunakan 3 tempat. Boleh tempat atas, kanan, kiri atau belakang, pokoknya 3 tempat. Ya lebih afdol menjaganya kita buat 3 tempat saja ya. Kalau perempuan bagaimana? Ikuti yang 3 helai saja. Terbahaya habis rambut ibu ya. Ada 3 kali gunting, sedikit seperti itu ya. Baik, maka selesai. Nah pertanyaannya Ustaz, doanya apa Ustaz? Ini nih doanya ketika tawaf apa? Doa ketika tawaf itu Bapak Ibu ya, sesuai yang kita lihat dari beberapa kitab daripada hadis, ketika tawaf itu tidak ada bacaan khusus, tidak ada, kecuali disunnahkan, dianjurkan antara rukun yamani dan rukun hajar aswad. Sebagian riwayat ada dalam hadis dan sebagian status hadisnya dhaif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Jadi itu saja. Jadi sisanya putaran pertama, putaran kedua itu tidak ada dalam anjuran Islam, tidak anjuran agama Rasulullah. Hijau sama hijau. Said. Said. Ini baru tuan Pak. Ya, tuan dulu ya. Nah, tuan dulu ya. Jadi putaran pertama, kedua, ketiga itu tidak ada bacaan yang khusus Bapak Ibu. Bapak yang penting berzikir, zikrullah. Ya, zikrullah. Apakah kita baca subhanallah atau istighfar atau Al-Quran atau sholawat apapun ya. Namun Bapak Ibu insya Allah tetap kami mengajak Bapak Ibu untuk membaca doa-doa yang disusun oleh para ulama, baik doa-doa dari Nabi dicampur dengan doa-doa yang baik, yang kalimat-kalimatnya bisa menyentuh hati kita menggunakan bahasa Arab dan nanti menggunakan apa namanya Pak Dwi? Receiver ya. Nah, jadi Bapak Ibu pakai headset di telinga. Nah, kami yang ngomong ya diikuti supaya apa? Supaya tidak lupa berzikir, gitu ya. Supaya tidak lalai. Ini ketika top lihat orang, oh gede banget nih orang. Kalau bapak-bapak yang cowok nengok cantik banget nih cewek, campur-campur pikirannya, tetap berantak ketika top karena dekat-dekatan bahaya ya. Jadi kita ajak untuk berzikir, dipimpin nanti ya. Apakah boleh? Boleh. Ya, nggak ada larangan. Larangan tak boleh ini. Tidak ada larangannya Pak. Ya, enggak, artinya larangan dari Nabi langsung nggak ada. Ya, baik itu ya. Nah, ketika tawaf. Nah, ketika sa'i sudah dibilang Bapak tadi, kita sunnah ketika lampu hijau nanti berlari-lari kecil dan bacaannya pun tidak ada wurid atau hadis dari Nabi SAW tidak ada berlari-lari kecil untuk